Dia ini makhluk ini tiba-tiba tuh lompat tinggi banget, ngelewatin kepala orang-orang yang ngepung dia. Halo guys, balik lagi ke channel ini, channel yang bikin kalian merinding dan takut. Jadi malam ini gue mau cerita tentang alien yang pernah turun di Indonesia guys. Ternyata ada alien yang pernah turun di Indonesia. Pada Juli tahun 1959, di sebuah pulau kecil di ujung timur Indonesia, penduduk desa mulai cerita hal yang sama dari mulut ke mulut. Katanya ada orang-orang aneh yang muncul malam-malam, tinggi, kulitnya merah, rambutnya putih, bergelombang kayak perak. Mereka bukan hantu, bukan juga cerita nenek moyang yang udah turun-temurun. Ini laporan resmi yang dicatat kepala polisi setempat. Dan yang bikin makin aneh, dia itu ditembak pakai senapan dan gak mempan guys. Gimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya yang bikin kalian merinding dan takut. Alor itu gugusan pulau di paling utara Nusa Tenggara Timur. Tahun 1959 ini daerah terpencil banget. Gak ada listrik di banyak desa, apalagi jalan aspal, yang ada cuma ladang, hutan sama laut di sana. Udah kebayang kan pasti sesepi apa di sana, dan ya namanya zaman dulu kan. Di tengah keterpencilan itulah, pada suatu malam di bulan Juli, penduduk di sisi timur Pulau Alor mulai lihat sesuatu yang nggak mereka kenal dan nggak pernah mereka lihat sama sekali sebelumnya. Ada 6 sosok, tingginya sekitar 180 cm. Jauh lebih tinggi dari rata-rata orang Alor waktu itu. Kulit mereka ini, makhluk ini tuh kemerahan, rambutnya putih perak, bergelombang, dan beberapa dari mereka berjenggot. Makhluk ini nih, mereka ini nih pakai pakaian ketat warna biru tua, kerahnya tinggi gini. Di pinggang mereka itu ada semacam tabung silinder abu-abu. Sepatu mereka kayak boot militer, warnanya hitam. Penduduk yang lihat dari jauh awalnya tuh mikir itu orang asing yang tersesat, tapi makin diperhatiin makin aneh. Gerakan mereka tuh kayak lagi nyari sesuatu. Mereka masuk keluar ladang, dan yang bikin ngeri, mereka buka jendela rumah orang di malam hari, terus pergi lagi gitu tanpa ngomong apa-apa. Jadi kayak dibuka terus lihat-lihat kayak wah nggak ada apa, terus pergi gitu. Ya orang-orang pasti bingung kan. Ya serem juga sih makhluknya pasti. Ketakutan mulai menyebar dari mulut ke mulut, dan dalam beberapa hari ke depan laporan serupa mulai datang dari lokasi yang lain. Di satu titik, sekumpulan warga akhirnya memberanikan diri nih mereka. Mereka ini ngepung salah satu sosok itu. Dan mereka ini udah bawa senjata tuh, bawa panah, bawa tombak. Pokoknya senjata yang mereka punya itu dibawa nih buat ngepung makhluk itu. Dan disinilah bagian yang bikin ngeri guys. Panah mereka tuh berhasil kena makhluk itu. Tapi nggak ngefek sama sekali. Makhluk itu nggak terluka blas, nggak jatuh, nggak terjadi apa-apa gitu. Terus dia ini ngelakuin sesuatu yang bikin semua orang di situ tuh diem semua, kayak matung gitu, kayak shock lah ya. Dia ini, makhluk ini tiba-tiba tuh lompat tinggi banget, ngelewatin kepala orang-orang yang ngepung dia, dan hilang gitu aja ke arah hutan. Dan laporan lain datang dari sisi selatan pulau. Kali ini 6 sosok dengan ciri yang sama muncul lagi. Beberapa di antaranya berjenggot, dan dari Pulau Pantar di seberang ada laporan yang sama juga guys. Sosok-sosok itu tuh katanya lagi nyari sesuatu yang nggak jelas apa sebenarnya yang mereka cari. Dan kepala polisi wilayah Alor waktu itu namanya Alwi Alnadat. Awalnya dia nggak percaya sama laporan warga ini guys. Dia pikir warga ini cuma parno aja atau salah lihat orang asing biasa. Tapi laporan itu terus aja masuk. Makin sering, makin detail laporannya. Akhirnya Alnadat ini turun tangan sendiri. Dia bawa anak buahnya bersenjata lengkap, senapan dan senapan mesin ringan. Mereka ini pergi ke arah timur Kalabahi, ibu kota Alor.
tepat sosok-sosok itu paling sering dilihat. Mereka ini nih nunggu nih, dan di tengah kegelapan sosok-sosok itu tuh muncul lagi guys, dan cuma beberapa meter dari posisi para polisi itu. Al-Nadat dan anak buahnya langsung nembakin makhluk itu. Bahkan bukan cuma 1 sampai 2 kali mereka ini nembak. Mereka ini nembak beneran, coba mau lumpuhin makhluk itu. Dan sama kayak kejadian sebelumnya, gak ada satupun yang kena efeknya. Gak ada yang jatuh, gak ada yang berdarah, gak ada tanda-tanda luka, dan gak mempan gitu. Sosok-sosok itu tuh ninggalin jejak kaki sekitar 5 meter di tanah. Lalu jejaknya berhenti. Kayak mereka tuh menghilang begitu aja di titik itu. Di tengah semua kekacauan ini, ada satu kejadian yang paling bikin warga Alor nih ketakutan guys. Seorang anak di beberapa catatan disebutkan usianya nih 6 tahun. Anak itu tuh lagi manjat pohon enau, gak jauh dari desanya. Pohon enau itu tuh pohon aren guys. Nah, dia ini turunlah dari pohon itu. Terus tiba-tiba dia ini dikelilingi sosok-sosok makhluk yang berpakaian biru itu. Anak ini nih coba buat lari tuh awalnya. Tapi salah satu dari mereka mengangkat tabung silinder yang ada di pinggangnya, diarahin ke anak itu. Dan anak itu langsung lumpuh seketika, gak bisa gerak. Dia denger mereka nih ngomong satu sama lain, tapi bahasanya tuh sama sekali nggak dia ngerti. Salah satu dari mereka nunjukin benda bulat, kecil kayak jam waker, dan di dalam benda itu katanya kelihatan pemandangan tempat lain, daerah yang harusnya nggak kelihatan karena ketutup bukit gitu. Keluarganya nih udah pasti panik nyariin berjam-jam guys. Akhirnya ditemuin di ladang nih anak kecil ini. Jauh dari titik terakhir dia kelihatan. Anak itu tuh linglung guys. Bingung kayak baru bangun dari mimpi. Butuh waktu buat dia ini bisa cerita kejadian apa sebenarnya yang dia alami. Terus dia ini tuh bilang, mereka bawa dia ke semacam area di dalam hutan. Katanya dia sempat diperiksa badannya, diperhatiin macem-macem, dan katanya dia sempat ditawarin makanan apapun yang dia mau. Setelah rentetan kejadian itu, yang katanya berlangsung sekitar 1 minggu, laporan penampakan sosok-sosok itu berhenti total. Sebagai gantinya, beberapa warga lapor lihat benda terbang berbentuk oval, bercahaya putih, terbang rendah di atas laut, dari barat ke timur, lalu menghilang. Dan setelah itu nggak ada lagi laporan, nggak ada lagi sosok aneh yang muncul malam-malam. Warga Alor pelan-pelan balik lagi ke kehidupan yang normal lagi gitu. Nggak ada teror makhluk yang aneh itu. Cerita yang baru gue ceritain ini sumbernya cuma satu orang, yaitu Jacob Salatun. Dia ini perwira tinggi Angkatan Udara Indonesia. Pangkatnya itu Marsekal Muda, dan dia pendiri LAPAN, Lembaga Antariksa Nasional kita. Orang-orang tuh biasa manggil dia itu Bapak UFO Indonesia. Kredensial dia ini beneran ada, dia bukan sembarangan orang yang ngarang cerita buat nyari perhatian. Tapi ada satu masalah besar soal gimana cerita ini sampai ke dia. Alwi Al-Nadat, si kepala polisi yang katanya ngalamin semua ini langsung, yang dia itu ngepung makhluk ini sama anak buahnya, baru cerita ke Salatun sekitar tahun 1976 atau 1977. Itu artinya 17-18 tahun setelah kejadian itu barulah si Al-Nadat ini cerita gitu. Salatun ini nulis catatan pertamanya soal ini dalam surat ke peneliti UFO Amerika, J. Alien Hynek. Tanggal 24 Februari 1977, baru 5 tahun kemudian, tahun 1982, cerita ini diterbitkan resmi dalam bukunya. Nah, itu tadi guys, cerita tentang UFO yang pernah ada di Indonesia. Jadi, menurut lo itu gimana guys? Apa pendapat lo tentang UFO ini nih yang pernah turun di Indonesia ini? Ini beneran nyata atau enggak guys? Tulis pendapat lo di kolom komentar guys. Kalau lo suka dengan cerita kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya guys.